Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf rahimahullah pernah ditegur oleh salah satu habaib, kenapa engkau baca Ihya? Ihya itu terlalu tinggi. Dijawab oleh Abu Bakar bin Husain, saya baca Ihya itu alasannya cuma dua. Kalau saya yang mengucapkan alasannya tiga, jangan kamu percaya. Dua tok alasannya, tidak ada tiga. Yang pertama, saya baca Ihya itu karena perintah dari guru saya, Abu Bakar Muhammad As-Segaf Gresik. Ini perintah guru saya, itu alasannya. Kedua, ini yang penting. Saya baca kitab Ihya itu supaya sadar bahwasanya saya penuh kekurangan. Karena kita mengaca kepada orang-orang besar. Kita melihat ilmunya orang-orang zaman dahulu. Sehingga kita sadar bahwasanya kita penuh kekurangan. Sedangkan orang yang sadar penuh kekurangan, al-i'tiraf bit-taqsir, menyadari kekurangan, hiya ainut tashmir, itu mendorong kita untuk semangat dalam beribadah. Ya, jadi kalau kita ini baca Ihya, baca Hikam ini sudah kita merasa jelek, merasa jauh, merasa penuh kekurangan, nah, sehingga kita terus memperbaiki diri. Maaf, banyak orang yang membaca kitab Ihya, membaca kitab Hikam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu nggak sadar bahwasanya dia terus dinaikkan sedikit demi sedikit tanpa terasa. Sedikit demi sedikit tanpa terasa. Orangnya tidak merasa dia sedang naik tingkatannya. Sampai nggak sadar, nggak terasa dia sudah usul, sudah sampai. Jadi orangnya nggak sadar. Karena naiknya seseorang itu di dalam agama, itu dimisalkan oleh para habaib seperti tanaman. Anda kalau punya tanaman, tidak ada ceritanya nanam langsung tumbuh. Berapa senti, 10 senti, nggak ono. Waktu cilik. Nggak sadar, sebulan, 2 bulan, gak kerasa moro-moro rada gede. Gak kerasa rada gede maneh, gak kerasa moro dadi wit-witan gede. Ya. Kita yang menanam itu gak terasa, tapi lek sing wong jopo ya kerasa sih. Setahun teko lho, wis gede saiki ya. Nah. Makanya kadang-kadang guyu lek ana wong nyambangi, lho, anakmu wis gede ya. Gak kerasa ya. Itu gak kerasa. Wong tua sing kerasa. Ya kan ndak kok ana susu kan ndak belanjani ndak kerasa. Sing wong tua kerasa iki. Nah, seperti pertumbuhan anak juga begitu. Tidak ada ceritanya anak dari 1 tahun kemudian langsung modot ngono dadi dukur. Ya, mari bayi cilik ngono moro-moro sak wetengi bapake. Setahun meneng padha medeni anak ijen niku. Ngono. Yang ada ceritanya itu pertumbuhan anak itu enggak terasa. Karena sehari-hari bersama bapaknya tidak terasa. Nah, di dalam agama juga sama, makomnya orang itu naik tanpa disadari. Dia dapat ilmu sedikit, kemudian diamalkan, naik itu.
naik sedikit. Dia tidak sadar. Karena dia masih terus berkaca, bercermin dengan orang-orang besar. Dia masih merasa jelek terus, merasa kurang terus. Padahal dia sudah baik sebenarnya. Nah, itu digiring terus sampai akhirnya sampai pada makom tadi itu. Sampai pada usul tadi itu. Makanya eman, lek ono wong ndak gelem blas maca ihya, ndak gelem blas maca hikam gara-gara wedi memang eman. Justru orang yang ndak mau sama sekali, ndak naik-naik akhirnya. Kelasnya dari dulu ya segitu terus. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup. Dia sudah merasa besar, dia sudah merasa ikhlas. Dia sudah merasa ikhlas. Ada orang yang sodakoh. Dia tidak ingin diumumkan di masjid. Orang ini ya merasa sudah ikhlas. Oh, aku pokoknya nggak tak umum di masjid, aku ikhlas. Padahal sebenarnya masih belum ikhlas. Kenapa? Karena dia cerita sama istrinya. Ya. Padahal dia belum ikhlas karena dia masih mengharapkan dipuji sama orang. Nah, dia tidak ngerti, dipikir ikhlas itu hanya sekedar nggak diumumkan depan banyak orang. Nah, tapi kalau kita baca ya dikoncei Imam Ghazali. Makanya benar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan Imam Ghazali itu tabibuna, ustadzuna wa tabibuna, guru kami dan dokter kami. Gak cukup guru saja, Imam Ghazali juga dokter. Loh, kenapa kok dibilang dokter? Karena Imam Ghazali itu bukan sekedar mengajari tapi juga mengoperasi. Temenan, sampean ana penyakit apa dioperasi langsung Imam Ghazali. Dibedah hatine sampean, dibongkari, didelok apa iki isine jerone iki. Yang tidak terpikir oleh kita itu Imam Ghazali sudah mikir. Imam Ghazali sudah mikir. Ada orang begini. Ada orang itu punya riak, yang riaknya itu lebih halus daripada gerakan semut. Bayangkan. Gerakan semut itu sudah sangat halus. Tidak ketara, tidak kelihatan. Ada orang yang kena riak yang lebih halus daripada gerakan semut. Itu dibahas oleh Imam Ghazali. Masalah ujub dan lain-lainnya. Maka alhamdulillah kita diberi arahan oleh para salafun as-salihun untuk terus membaca kitab Ihya, membaca kitab Hikam. Ini semuanya obat bagi hati kita semua.